Kali ini episodenya santai. Emang bagus. Ini dia review series Kamen Rider Gabu episode ke-9 yang berjudul Trick or Dance, tipuan atau tarian. Let's start. Kali ini akan mereview series Kamen Rider Gabu yang sedang tayang kali ini. Aku sudah menonton dan disclaimer terlebih dahulu kalau ini videonya no cut, no edit. Jadi pure mengenai opini aku dan tidak akan pernah aku edit ya. Ya, tidak akan pernah aku edit pun oleh sana, akan pernah aku edit. Oke. Jadi ya, itu sangat excited dengan setiap episode-episodenya, dan kali ini episode ke-9 yang menurutku ya so-so tetapi masih perlu dipoles lagi mengenai misterinya ya. Jadi sebelum lanjut nih ya mengenai misteri, jadi ini adalah review non spoiler lah ya. Jadi ya ini pertama kali review non spoiler. Kalau misalkan ada yang spoiler emang kurang bisa non spoiler. Tadi lagi mengenai misteri yang masih perlu dipoles lagi itu gimana? Ya, ada satu karakter ini itu yang mengejar si hantu Karakida, ya kan? Jadi aktornya bernama Kirari Chan kabur lari karena dia takut hantu Karakida karena dia seperti penculik. Nanti dia lari dan terjatuh sama orang yang misterius. Ada orang ini kayak orang bukan misterius, orang seperti orang biasa gitu. Orang kayak penjual toko roti berasa kayak ownernya gitu, toko roti biasa gitu. Terus dia kayak jatuh, terima kasih ya telah menolong. Begitu. Itu adalah masalahnya. Ketika nanti titik akhir mengetahui monsternya, ternyata itu loh dalangnya, ternyata dalang dari inangnya tersebut bukan orang yang terkenal, orang kita cari-cari. Wah, orang itu adalah guru tarinya si Kirari-chan. Terus orang misterius tersebut, wah bukan. Itu masih kurang, sisi misteriusnya tuh masih kurang secara screen time-nya, secara karakterisasinya itu masih perlu dipoles lagi. Nah, aku jelas lebih lanjut lagi, kita akan membahas ini aja, kelebihan dulu ya. Jadi yang pertama adalah karakter dari hantu Karakida. Itu secara pendalaman karakter dari awal scene itu dia mengetahui, oh entah aku sudah ketahui sama sosial media mengenai identitas Kamen Rider si Valen ini. Wah, berarti aku harus merahasiakan identitas asliku sendiri sebagai Valen itu adalah si hantu Karakida. Aku harus jaga diri dong, identitas diriku ya kan. Ini sangat template banget. Lagi-lagi itu adalah template. Tidak ada yang lebih sedikit fresh tuh, nggak ada menurutku. Cuman ketika kita dieksekusikan itu sangat oke menurutku. Ketika hantu Karakida bertemu dengan dua cewek tadi bernama Kiraki-chan dan juga si Rika, ya Rika, dua cewek itu namanya, itu saya sangat kayak takut dengan orang asing, benar takut orang asing. Kayak misalkan, oh ada penculik ya, gimana ya gitu. Terus sangat
relate banget ke kehidupan sehari-hari, ya kan? Udah kabur dan sebagainya, itu agak jadi template relate dengan kehidupan sehari-hari, tapi dengan ya gitulah seperti anak kecil. Itulah anak kecil yang kita lihat selama ini. Ini baru anak kecil, ya kan? Anak kecil terkenal. Template nggak apa-apa, wajar. Yang kedua adalah eksekusinya bagus, itu sangat bagus, ya kan? Di sini juga ada dua yang mengenal tentang interaksi Hanto Karakida dengan Kirari-chan. Yang pertama adalah hati-hati dengan orang asing. Orang asing ini adalah Hanto Karakida sendiri. Yang kedua adalah mengenai motivasi ketika kamu menyerah dengan berusaha yang kamu inginkan. Jadi menyerah itu apa? Menyerah. Tidak mudah menyerah. Kata si Hanto tuh bilang, ya Hanto aja bilang ya, itu nggak salah, menyerah dengan yang kamu inginkan, kamu impikan itu tidak masalah bagimu. Maka kalau terus berlanjut, berarti kamu terus berlanjut. Itu sebagai motivasi kecil aja, motivasi yang kita lihat sehari-hari, kita dengar sehari-hari, itu ada di episode 9, ada banget. Itu apakah relate? Tidak ada yang fresh bagiku, nggak ada yang kejadian metafora atau kejadian imajinatif atau kejadian kayak aneh-aneh atau kejadian misterius yang lebih menonjolkan toko roti, itu nggak ada di sini. Jadi pure mengenai si Kirari-chan yang sedang berlatih menari, dia nggak bisa berlatih nari. Ketika dia berlatih nari itu seperti narinya tuh kayak telat gitu. Nah, kenapa dia mencurigai monsternya itu adalah si guru narinya si Kirari-chan itu kenapa? Jadi si hantu karak itu ketika ketemu orang tuh curiga, wah gimana nih salah perutnya nih, gimana nih? Apakah dia monster atau bukan? Itu berasa kayak selalu curiga. Orang curiga, wah curiga. Nah, di otakku, aku nih ya, wah tuh guru nari itu pasti kelihatan seperti granute, wah pasti dia menjadi granute. Ternyata bukan. Ditipu kita, ya ditipu. Itu dia namanya trik. Apakah dari trik dari toko roti, owner toko rotinya, atau memang dirancang si hantu Karakida seperti kayak wah seperti kayak depresi, stres melihat monsternya, tak ikuti monsternya kayak terselidiki investigasi gitu, bisa kayak apa ya, berasa kayak ya lagi-lagi kayak Spiderman, Batman gitu ya, gitu-gitulah pokoknya. Tipikal cerita kayak superhero yang kita kenal di movies. Ini tinggal kita ambil comot, ambil atau ubah, kita soft dikit aja ceritanya, tuh lebih bagus, konten lebih bagus lagi, lebih oke. Nggak bagus banget ya, cuma oke aja menurutku, oke aja, oke. Itu sangat disayangkan banget, kenapa kok kata-kataku ini bisa lebih perfect lagi gitu loh, soalnya bisa lebih perfect lagi, bisa lebih soft, lebih ikut lagi. Nah itu sih misalnya untuk Karakida atau dengan interaksi dengan Kirari-chan atau itu ya oke lah menurutku, itu perlu ya oke lah. Yang paling kunut adalah ketika interaksi dengan Hanto Karakida itu maka alunan pianis, oh tuh lagunya kayak wah indah banget, wah tuh gila banget, gila ini ya. Karakter Kirari-chan, Rika-chan itu berbeda 180 derajat atau 360 derajat dengan karakter di Gajar, villain yang bernama Atropos. Karakter lainnya ada lagi ketika diganggu sama si Hopper One, Magam ya kan, itu juga tuh mengganggu banget. Ini berbeda banget di sini, sangat relatable.
Wow, jadi kamu lihat itu anak kecilnya relatable menurutku. Sangat relatable dan gue suka banget. Ini baru namanya anak kecil yang aku cintai. Ini baru. Jangan seperti Gacar. Ini baru anak kecil yang aku kenal. Ini baru bagus banget ini. Ya meskipun secara eksekusinya tuh ya masih ya kurang-kurang lah secara misterius lah. Lagi ngomong secara misteriusnya kan. Nah, lagi ini penulisnya beda dari sebelumnya. Penulisnya siapa? Kawe Kaneko. Kaneko siapa? Kutuk lagi. Tuh. Ya, Kawe Kaneko nggak salah ya. Terus si siapa? Si Dexternya tuh si Takayuki si Basaki. Nah, ntar aku cek dulu nih. Ya, Kaneko nih ya kan. Karena kotak editnya kan lupa nih soalnya. Ya, oke aja sih. Ya, ya Kaneko kan cuman ini aja nulisnya memang kayak sedikit diubah sedikit dari sebelumnya, cuman tidak implementasi secara baik benar dengan sebelumnya karena lagi ini episode santai bukan episode yang berat-berat begitu. Itu sih ketika ketemu sama monsternya Santo Karakida tuh bisa kayak oh ternyata ini adalah si ini karena kelihatan ya kan kamu nggak ngeh atau gimana ketika ada si Gunari tuh bilang ini ya Gunari ada roti ya kan itu rotinya gimana gimana ngapa lo nggak mes terus dengan roti tersebut. Nah ada kan ketika si tukang roti ownernya itu mengasihkan ke anak-anak roti itu nggak ada sini itu nggak ada kalau ada tuh pas kayak wah orang ini misterius wah dapat curiga ini ya kan jebak tuh trik nih tipu nih atau bukan si orang guru nari nanti si ini si tadi kayak masih kurang jika ada itu nggak diperlihatkan tuh mas kayak mas terusnya tuh kurang gitu nggak tahu ya kecuali ini kalau ada samaran berpakaian samaran terus ngasihin seperti roti-roti karena kecil tiba-tiba samaran tuh ketika ini ya ketika satu orang owner shop ini apa bread shop ya toko roti shop ya kopi shop ya toko roti kue cake shop bertemu pembeli dibelikan jadi si Gurnari ini membelikan roti kue dari si toko roti ini ribet banget gue anjir oke jadi gini jadi kan Gurnari membeli kue dari owner si toko roti ini ya kan lalu roti-roti ini tuh diberikan kepada anak-anak. Nah, anak-anak ini tuh nggak tahu kalau roti itu bisa memberikan masalah. Nah, jadi dia kan kadang itu nggak ada scene itu nggak ada scene itu tuh nggak ada, ya kan? Sales atau owner atau apapun produksinya semua orang yang masih dewasa tuh lalu barangnya tersebut diberikan sama anak-anak itu adalah scene paling penting menurutku. Kenapa tuh nggak ada menurutku? Itu aja nggak ada. Ya sayang sekali sih menurutku nggak ada. Sayang banget sih. Sayang banget. Ya kan? Kalau itu ada sih oke sih menurut gue. Ya kan? Ya, itu sih. Menurutku hmm, padahal itu adalah kue atau roti kesukaan dari Kirari-chan. Saya sangat sayangkan momen-momen itu di episode 9 itu sangat sayang balik. Yang kedua adalah masalah Sita dan juga Chips Tomat sedang melakukan negosiasi dengan Rangus Tomat. Itu sangat template juga. Kenapa ketika lu dipecat ya kan? Wah, aku baik lagi. Wah, melakukan negosiasi gini gini gini. Wah, dengan melakukan 5 koper kualitas premium dari apa sih
apa monsternya ini ya kan. Wah, si Darkseid ini, Darkseid wah, lu bisa apa menurut dibantu sama Kanil ya kan. Aku nengok sini karena aku lihat ini ya HP karena aku lupa karakternya. Karena lagi-lagi kalau ada memorable, apalagi karakter Kacan tuh nggak memorable. Kira Richan meskipun dia bagus actingnya, dia nggak kurang memorable. Terus si toko kekshopnya atau kekshop atau toko roti shopnya tuh masih kurang memorable karena ada eksekusi misteriusnya kurang. Terus masalah monsternya atau cita atau chipnya masih Rango dan sebagainya Milf itu juga masih kurang meskipun secara intens ada tuh intens. Nah ada tuh intens ya kan, dibantu sama Kak Milf tugas-tugas dari si apa namanya sih Sita sama Chip Soman dua kembar ya kan, itu dibantu tuh ya kan, karena semangat dari adik-adiknya tuh ya kan, itu sangat template menurutku. Contohnya series Tira ketika dia actingnya bagus banget terus tiba-tiba timanya gini-gini ada ketakutan seperti seniornya, terus dia mengalami hal yang sama, tiba-tiba dia nggak sanggup terus dia balik lagi, wah gini-gini nggak, itu nggak template menurutku meskipun beda konsep ya, tapi itu template menurutku karena balik lagi ada kesempatan, lagi itu kesempatan chance ada negosiasi lagi baru lo dapat namanya uh, dapat solusinya, oh gini gitu ya. Itu agak tolol sih menurut gue, tolol sih, tolol sih ya. Ini akhir akhir sesi ya, ini aku ini agak non spoiler ya, semi semi non spoiler lah, semi spoiler lah ya. Jadi itu aja sih menurutku, aku udah awal bilang awal video itu aja sih, kalau itu nggak terbiasa dengan non spoiler itu aja. Terus yang ke terakhir adalah masalah Somas Tomat yang lagi debut dari Gurukan. Ya kan? Dia makan lollipop menghasilkan lollipop permen permen yang lollipop yang itu yang tapi sudah tanpa gagangnya tuh sama sututnya tuh cuman bungkus bungkus permen itu tadi makan muncullah Gojizo, ada Gurukan, Bakukan sama Frokan, itu sangat sekali apa ya, lucu imut banget lucu banget ya kan, ketika berinteraksi dengan Gojizo oleh permen-permen yang di belakang itu dicuri sama agen, gak tolol menurutku, gak tolol, apa itu intens, itu emang intens cuman kayak oh curi permennya, oh gitu aja permennya gitu aja, jadi permen gitu itu kan agen dari dua kembar ya kan, biru kan mungkin salah satunya dua kembar tersebut kan, makanya tuh agak terus menuju ke gedung misterius, gedung misterius gudang misterius, tutuplah gedung tersebut, tutup gedung tersebut, jadilah campuran antara debut dari Gurukan form gitu ya kan. Itu lagi fightingnya tuh bagus banget, gak ada yang gagal, emang dari awal episode 1 sampai episode sekarang acara fighting itu nggak ada masalah, apalagi ketika kamu dari Valen lawan Monster of the Week ya, Granote Yard gitu ya, biar nggak salah namanya itu, oh secara fighting nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada masalah sama sekali fightingnya, kan agak build up dari awal udah bagus, konsisten, itu yang paling ku kenal. Beda sama seri sebelumnya di Gacor, sure to say, nggak ada yang namanya konsisten. Cuma lagi sih dalam masalah kualitas ceritanya tuh masih minim, misteriusnya tuh masih minim misteriusnya. Menurutku itu kurangannya menurutku. Itu aja sih menurutku. Cara acting nggak usah bilang lagi. Aku nggak bahas masalah kita detail masalah fightingnya ya, masalah walaupun coklat itu ada, ketembak itu nggak ada ya, masalah Gojiso mencari Gojiso lollipop ya kan, tidak hancur ya kan, tidak meleleh ya kan, itu detail yang oke, tapi yang nggak bahas seperti itu bahas yang channel lain aja
punya bagus banget pokoknya, punya detail kecil yang unik dan menarik tuh ada di Gabut. Sampai saat itu masih ada, konsisten ya kan. Terakhir Soma diingat, wah Happy Halloween ini sangat menarik. Semoga Happy Halloween tahun depan itu jauh lebih menarik lagi dan jauh lebih fantastis lagi ya kan. Dan bisa merangkul sosialisasi dengan anak-anak biar lebih oke lagi. Jadi Happy Halloween oke banget ya, gue sangat kurang sih menurutku endingnya tuh sangat-sangat ya ending yang B aja sih menurut gue, B aja. Aku tuh masa B aja endingnya, maksudnya lebih bagus lagi endingnya tuh adalah ini. Oh ini endingnya ini terakhir tuh kayak ini Kira Richan itu dihampir apa telan, hampir telan sama si Gertiak itu ending tuh kan tuh kayak wah itu kan aman kan. Wah, karena apa? Apa tuh jebakannya itu adalah rotinya, kuenya, yang ada kemasan kuenya, ya kan ada yang ada apa bahan pengawetnya tuh kan, dari kecil nih kan, bungkusan ada kue ada bahan pengawetnya tuh yang bungkusan itu sebenarnya itu kan sebenarnya itu adalah jebakan dari si monsternya. Ya lu kan menurutku endingnya sih menurutku biasa sih nggak menurutku yang ditekan banget secara fase juga enjoy santai secara apa namanya secara wow bagus banget secara sound efek secara kualitas CGI juga oke. Yang paling kurang adalah ketika kerugian menghantam ke tanah itu agak kurang CGI-nya meh ya kan. Kenapa nggak bikin seperti kayak realitas saja, hantam ke tanah tambah tanah aja nggak usah pakai efek-efek yang nggak jelas jadinya kurang menurutku, kurang oke menurutku ya. Masih bagus yang episode 1 sih menurutku ya secara CGI oke. Secara kualitas dari performa semua karakter menurutku ya sosok lah, nggak ada yang bagus banget nggak ada yang jelek banget menurutku. Santai, tipikal santai namanya Tayuki Shibasaki ya kan. Karena itu ini bagus banget loh cara cerita, aku lihat dari awal sampai akhir itu ceritanya tuh emang relatable, awal sampai akhir tuh emang sangat-sangat nyambung. Tapi ketika ada kan tuh bisa kayak bisa cutnya tuh kelihatan. Kalau kita bilang, kok apa ada director cut-nya, pasti bisa dipoles lagi dengan nama misteriusnya. Itu loh, Sayang Triple 9, maka tunjukkan lagi episode berikutnya, episode 10 yang lebih oke lagi secara misterius atau misterius dari toko itu si ownernya toko kue ini ya kan, toko roti ini. Wah, gila. Kenapa baru singgung besok? Kenapa baru episode 10? Kenapa? 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 Why? Why? Kamu nggak sekalian di sini sekalian? Ada Kirari-chan, ada sing dari toko counternya toko kue ini, roti ini gitu. Ada tebel gitu ya kan? Ya namanya trick and dance. Terus dance-nya apa? Nggak dance-nya, ini kemana dance-nya? Terus mau trick and dance, wah ada tebel apa dance-nya? Nggak ada. Terus trik oleh triknya oke lah, triknya dengan tipu-tipuan seperti oke lah. Orang seperti Gurnari seperti curiga atau nggak ada antara Koyo yang di sini tuh oke lah menurutku. Kesimpulannya adalah secara eksekusi itu masih belum matang sepenuhnya, masih perlu dipoles lagi secara menyeluruh. Dan aku pun yakin di episode 10 pasti jauh lebih matang lagi karena sama di penulisan juga sama nih. Karena permainan ini sama nih kan. Saya cek dulu nih, sama apa enggak nih kan? Cek dulu nih ya kan. Kalau salah sih gawat sih gue. Bisa dimaki-maki gue. Oke. Ya sama lagi, sama lagi, sama lagi, sama lagi. Sangat kolol ya masih penulisnya nih. Kenapa nggak diimplement secara baik dan benar? Ya oke lah menurut sosok lah. Nggak ada yang gimana-gimana banget menurut aku sekali ini. Gue ulang-ulangnya aja sampai nakal kayak kok gini amat. Padahal nih Happy Halloween ya kan. Happy Halloween kan dengan apa ya mencari permen dari orang-orang ya kan, yang ngemis permen dulu ya kan, permen 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 trick or treat trick or treat trick or treat ya kan gitu kan. Ada
Lollipop, ada nyambung tuh. Ini setiap Happy Halloween ada Kirari-chan dengan si Rika-chan, terus dengan Anu Karakida, dengan owner toko kue atau roti, terus dengan guru narinya, terus dengan Mr. Egypt Thomas tuh enggak maksa ya, enggak maksa menurutku, misalnya enggak maksa, dan aku kurang nyaman meskipun ya flow-nya tuh enjoy gitu, maksa tapi enjoy gitu loh. Sayangnya di situ, dan maksanya tuh ya maksa, gak maksa banget ya, agak sedikit maksa aja menurutku. Maksanya tuh dalam kategori tuh sedikit, bukan kategori yang enggak, enjoy banget, apalagi Sachika Amane yang pakaiannya tuh jauh lebih fresh daripada Gajar. Oke, jadi saya untuk skor berapa, aku berani kasih skor 7,7 per 10 alias mediocre. Ya, 7/7/10 alias mediocre tuh sebenarnya, karena masih perlu dipoles lagi menurutku ya, sayang banget menurutku gak disinggung banyak lagi. Ya, ya ini sama kayak film-film ketiga sih. Dan sekali tanya-tanya besar di balik itu, ya kan. Nah, paling aku ngeri adalah ketika guru nari itu memberikan kue kepada anak-anak yang sedang sedang selesai nari, itu kayak wah, itu bermasalah nih. Pasti baik itu kan, itu bagus banget, nama si poin bagus banget karena tuh bagus, ada rasa misteriusnya, tapi nggak ada rasa bisa kayak sisi dari tokonya ini sih apa, ownernya tuh nggak bisa kayak ngintip, tuh nggak ada ngintip dari itu, nggak bisa kayak rasakan tuh nggak ada sebenarnya. Padahal kasih 7,7/10 ya, atau mediocre atau cukup bagus menurut gue. Nah di pas santai turun, nah, turun kan aja kan, turun kan. Awal saya mencoba di video berikutnya, sebentar, bentar, bentar. Oke, sampai di video berikutnya, bye bye.